Kita ke informasi yang pertama, Presiden Indonesia Joko Widodo disebut menjadi pilihan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pemimpin negeri PMSM itu secara pribadi mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam Global COVID-19 Summit di tengah-tengah pertemuan PBB. Dalam kesempatan tersebut, terdapat pula Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Selain itu ada juga Sekjen PBB Antonio Guterres, Dirjen WHO Tedros Adhanom, Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala, hingga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dalam pertemuan itu, Biden mengatakan ada 3 hal yang setidaknya harus dilakukan pemimpin dunia saat ini. Mulai dari komitmen bersama soal vaksinasi seluruh umat manusia, penyelamatan warga bumi dari kematian akibat COVID-19 hingga persiapan arsitektur global untuk ketahanan kesehatan dunia. Hal ini termasuk kesiapan pengujian pelacakan hingga menambahkan alat kesehatan serta obat untuk menangani COVID-19. Selain itu juga termasuk pembiayaan kesehatan dunia yang harus ditata lebih baik. Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan sistem kesehatan dunia saat ini tidak bisa bersifat lokal. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu arsitektur sistem kesehatan global ditata dengan baik. Presiden Jokowi pun meminta dibangunnya mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses seluruh negara berkembang. Kita ke informasi berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyoroti perkembangan mengenai produk asuransi jiwa, khususnya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi termasuk unit link. Persoalan demi persoalan yang mendera produk asuransi berbalut investasi ini membuat OJK dengan para pemangku kepentingan merumuskan aturan terbaru. Apalagi sepanjang tahun lalu menurut data OJK hampir 3 juta nasabah pun menutup polis unit link di tengah dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan investor, OJK akan segera merilis aturan terbaru dalam bentuk surat edaran demi mengatur serta memperketat aturan penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi termasuk unit link. Salah satu aturannya yaitu akan mewajibkan setiap nasabah unit link untuk menggunakan nomor tunggal investor pasar modal alias Single Investor Identification atau SID. Namun hingga saat ini kajiannya masih belum final. Beberapa pertimbangan aturan ini dibuat untuk memastikan agar produk ini bisa dipasarkan dengan baik, desain produk yang juga sesuai dengan kebutuhan nasabah, hingga adanya keterbukaan informasi. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan sebagian pegawai negeri sipil atau PNS akan pindah ke ibu kota baru mulai tahun depan. Untuk itu dibutuhkan anggaran hingga 5,5 miliar rupiah. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS di tahun 2022. Selanjutnya di tahun 2023 untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur, rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI Polri. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan lebih dulu. Pengesahan RUU pemindahan ibu kota negara ditargetkan paling lambat akhir tahun ini, sehingga pada tahun 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan juga istana kepresidenan. Ibu kota negara sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian RI, pasalnya melalui pemindahan IKN akan banyak menyerap tenaga kerja. Kita ke informasi yang terakhir, aplikasi WhatsApp memberikan penggunanya kemampuan untuk menambahkan dan juga menghapus akun pengguna lain, termasuk untuk memblokir kontak jika kita menolak untuk berkomunikasi. Caranya pun mudah, hanya dengan menekan nama akun WhatsApp yang ingin Anda blokir. Lalu akan ada pilihan blok di bawah untuk memblokir akun seseorang. Bagi yang diblokir pun ini juga bisa melihat tanda-tandanya di mana WhatsApp menyebutkan sejumlah ciri jika akun WhatsApp Anda diblokir oleh orang lain. Yang pertama mulai dari tidak bisa melihat last sent.
pada kontak orang tersebut dan tidak bisa melihat jika pengguna memperbarui profil foto. Ciri lainnya saat pesan terkirim hanya akan terlihat satu centang saja. Hal ini berbeda saat mengirimkan pesan ke orang yang tidak memblokir kita, karena tanda terkirim terlihat ada simbol 2 centang. Tanda lainnya Anda tidak pernah bisa melakukan panggilan apapun pada kontak tersebut. Namun sebetulnya ada alasan lain lagi, yaitu demi perlindungan privasi. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.